Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam yang kita curahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan wasilah perantara pembacaan sholawat kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita sekarang di malam Jumat hadir di rumahnya Bapak Jun. Mudah-mudahan kita doakan keluarga besarnya oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa ada dalam kesehatan rohani jasmaninya, diberkahi dengan rezeki yang halal yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan mengingatkan lagi, yaitu sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang di dalam kitab ini adalah salah satu kitab Tanqihul Qaul, tentang salah satunya adalah niat untuk menggugurkan kewajiban kita, yaitu mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ittaqala ay tahwilu masyian aw raqiban min mahallihi ila mahalli akhara. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab yang dinukil oleh salah satu ulama, manin takola barang siapa yang berpindah ayat tahwilu masyian raqiban, pindahnya ini kata ulama mau berjalan ataupun naik kendaraan, min mahalihi ila mahali akhara, di tempat yang satu ke tempat yang lainnya lagi, mana yaitu dari rumah kita masing-masing menuju rumahnya Ustaz Jun. Niatnya apa? Liya ta'allama ilman, yaitu untuk mencari ilmu minal ulumi syar'iyyati, dari berbagai macam-macam ilmu syariat agama. Nah, terus ada hadiahnya enggak? Kalau kita niat mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, apakah itu mencari ilmunya memakai kendaraan ataupun ini mah jalan kaki? Kalau zaman Rasulullah adalah memakai onta, ada juga yang jalan kaki. Sekarang berarti pakai motor Toyota lah gitu, ataupun kendaraan yang lainnya. Terus hadiahnya apa? Kata ulama, kalau kita niat mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, lillahi ta'ala, pokoknya mah mau dalam keadaan hujan, keadaan kemarau, mau dalam keadaan punya duit atau kagak punya duit. Biasanya kendalanya satu, kagak punya duit, bingung. Kalau kagak punya duit, apalagi ini ada arisannya, bingung. Setengah budak, aduh kita ngembaliin ini gimana? Nah, biasanya begitu. Nah, tapi kalau umpama karena Allah Subhanahu wa taala, mau ada duit, kagak ada duit, minimal kita datang di malam Jumat. Hadiahnya apa? Ghufira lahu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berangkat mencari ilmu lillahi ta'ala, tidak dikarenakan suatu apapun, ghufira lahu, maka orang tersebut akan diampuni ay mata qaddamu min danbihi asghairu. Apa yang diampuni? Dosa-dosa yang akan datang ataupun dosa-dosa yang telah lalu, yang dulu-dulu umpama kita pernah melaksanakan dosa. Nah, dengan berjalannya kaki ke majelis ilmu, maka min danbihi asghairu, oleh Allah Subhanahu wa taala dosa
dosa tersebut akan dihapuskan karena kita adalah mencari ilmu. Nah, itu. Jadi hadiahnya bukan kulkas. Hadiahnya bukan kipas angin. Hadiahnya juga bukan motor, tapi hadiahnya oleh Allah Subhanahu wa taala ghufira lahu, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan diampuni dosa-dosa kecil yang telah terlewati. Itu kata ulama tuh. Terus diampuninya dosa apa? Dosa kecil. Kalau dosa gede, dosa besar, berarti harus melaksanakan yaitu tobat. Qabla ayatua, kata ulama di sini, sebelum melangkahkan kaki. Jadi kalau kita udah niat dari rumah, maka oleh Allah Subhanahu wa taala kifaratnya sudah dihapus tuh dosa-dosa kecil. Itu baru niat doang. Terus kita melangkahkan kaki, naik motor, kalau jauh duduk di majelis ilmu, berarti dosa-dosa kita yang kecil berkuburan. Karena apa? Karena kita satu, yaitu untuk mencari ilmu. Berarti di malam Jumat, umpama kita selalu mencari ilmu, ngaji dari awal sampai akhir, berarti ini salah satu untuk menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi jangan dianggap sepele bahwa di malam Jumat itu umpama kagak menggugurkan kewajiban, kagak menggugurkan dosa. Ternyata tadi lihat ta'allama ilman ghufira lahu qabla ayyatuha. Sebelum berangkat niat aja ini niat. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala sudah menggugurkan ataupun sudah dihapus dosa-dosa kecilnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ay khutwatin minal wad'ihi idza arada bidzalika wajhillahi ta'ala. Maka ketika orang tersebut dari rumahnya datang ke majelis ilmu, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, terus dia duduk di majelis ilmu mendapatkan ilmu, walaupun kita kata ulama orang-orang yang kagak ngerti bacaannya, kagak ngerti ininya situnya, tetapi kata ulama tetap adalah akan diampuni dosa-dosa kecilnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya kalau mencari ilmu itu jangan bosan. Kalau kita sudah bosan untuk mencari ilmu, berarti dikatakan adalah orang sombong. Justru dengan mencari ilmu itulah kita akan dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan mencari ilmu itulah minal ulumi syar'iyyati, kita tahu tentang masalah ilmu syariat. Mana ilmu syariat? Ilmu fikih, tentang bab sholat, tentang bab wudu, tentang bab tayamum, ataupun tentang praktek bacaan sholat, semuanya adanya di majelis ilmu. Kalau umpama kita tidak mencari ilmu dalam keadaan bodoh, berarti kita jauh dari agama. Na'udzubillah subhanahu. Berarti di malam Jumat ini ketika kita sekali lagi niatkan untuk mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, itu sudah menggugurkan dosa-dosa kita yang kecil. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Inilah keutamaan fadilah bagi orang-orang yang mencari ilmu. Karena kenapa? Dosa kita pengen dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada berbagai macam, ada dihapus dengan sedekah, ada dihapus dengan sholat sunnah, ada dihapus dengan sholat wajib, ada dihapus dengan ibadah haji ataupun umrah. Ini mah kita kalau pengen dihapus datang ke majelis ilmu. Mudah-mudahan dosa kita yang telah lalu yang kecil oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akhirnya sedikit mengingatkan, jangan bosan-bosan untuk kita belajar ataupun untuk kita di majelis ilmu, karena majelis ilmu ini salah satu yang paling utama. Karena di dalam majelis ilmu tersebut banyak sekali kegunaan-kegunaannya, praktek-prakteknya di dalam masalah ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pula keluarga besar ataupun sahabat kita semuanya, Pak Habibur Rahman, sekali lagi mudah-mudahan apa yang telah dikerjakan selama di dunia, terutama yang baik-baik,
Allah Subhanahu wa taala Amin. diterima, dan mudah-mudahan apabila ada kejelekan-kejelekan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah di tausiah yang telah disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan kita semua dapat mengerti dan memahaminya dan dapat kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita tutup, mungkin ada sepatah dua kata dari ketua lima kita dalam hal ini pada Bapak Andrea Madurabin. Kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan sekeluarga, Bapak ya. mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan segala urusannya. Yang kami hormati Ustaz Kamal, Sidan, Kang Syarif, Kang Andi, Pak Mamat, Mas Pandi ya, terus Mas Tio, Mas Toro, Mas Edoy. Mudah-mudahan semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan, terutama saya sangat hari ini atau minggu-minggu ini saya akan sangat berterima kasih kepada khususnya pada lingkungan kami ataupun keluarga RT 03 yang telah mana membantu salah satu rekan saya dengan dari sakit sampai tadi meninggalnya dunia dalam pengurusan masalah makam dan sebagainya. Kami sangat mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan semuanya amal apa yang kita kerjakan dibahas Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terus yang kedua, kami tidak bosan-bosannya lagi karena ini di akhir tahun ya, untuk pengurusan